Shalom, perkenankan saya menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara dengan ucapan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerima sorga, yaitu suara gembala. Kita satu di dalam doa. Segala pujian dan ucapan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, Bapa yang maha baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus. Semalaman telah berlalu, kami menikmati tidur dengan baik, dan pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Itu sebabnya kami mau belajar mencari lebih dulu kerajaan Allah dan kebenarannya sebelum kami melakukan segenap aktivitas kami di sepanjang hari ini. Itu sebabnya ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema daripada renungan pagi ini yaitu Abimelekh. Hakim-Hakim 9 ayat 6 berkata demikian. Kemudian berkumpullah seluruh warga kota Sikhem dan seluruh Bet Milo. Mereka pergi menobatkan Abimelekh menjadi raja dekat pohon Tarbantin di tugu peringatan yang di Sikhem. Saudaraku yang terkasih, Abimelekh adalah anak Gideon dari gundiknya, seperti tertulis. Juga gundiknya yang tinggal di Sikhem melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Lalu ia memberikan nama Abimelekh kepada anaknya itu. Hakim-Hakim 8 ayat 31. Adapun nama Abimelekh berarti bapa dari seorang raja. Setelah ayahnya yaitu Gideon mati, Abimelekh mencoba mengangkat dirinya sendiri menjadi raja, namun dengan cara yang tidak wajar dan sangat keji. Sadar kalau dirinya hanyalah anak dari seorang gundik atau seorang selir, dia berusaha menghasut keluarga ibunya dan juga penduduk Sikhem dengan berkata, "Tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikhem, manakah yang lebih baik bagimu? 70 orang memerintah kamu, yaitu semua anak Yerubbaal atau satu orang. Dan ingat juga bahwa aku darah dagingmu." Hakim-Hakim 9 ayat yang kedua. Penduduk Sikhem akhirnya bersedia mendukung dia, bahkan memberinya uang sebesar 70 uang perak. Lalu Abimelekh memberikan uang itu kepada para petualang-petualang, atau dalam istilah modernnya yaitu pembunuh bayaran, agar mereka mau membunuh saudara-saudaranya, yaitu anak-anak Yerubbaal yang jumlahnya 70 orang. Namun dari ke-70 anak Yerubbaal tersebut, ada satu orang yang lolos dari pembunuhan, yaitu Yotam, karena dia telah terlebih dahulu menyembunyikan diri. Tindakan Abimelekh sangat bertolak belakang dengan ayahnya, yaitu Gideon, yang sangat menghormati Allah. Ya, meskipun telah menjadi pemimpin atas Israel, tidak mau memerintah sebagai raja. Baginya yang menjadi raja atas Israel hanyalah Allah saja, tidak ada yang lain. Nah, tolong baca Hakim-Hakim 8 ayat 23. Ini menunjukkan bahwa Abimelekh ingin menggantikan posisi Allah. Firman Tuhan tegas mengatakan, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Matius 23 ayat yang ke-12. Abimelekh telah gila hormat. Penduduk Sikhem membuat kesalahan besar karena memilih raja tanpa meminta petunjuk atau tuntunan dari Allah lebih dulu. Mereka pun belum tahu kualitas hidup Abimelekh yang sesungguhnya. Nah, saudaraku, Abimelekh menjadi raja dengan melakukan kejahatan di hadapan Allah. Itu sebabnya, saudara-saudara yang kekasih,
Kita harus berdoa untuk bangsa dan negara kita di Indonesia, supaya siapapun nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin di bangsa kita yang tercinta ini adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan. Orang-orang yang memberikan hormat dan kemuliaan setinggi-tingginya kepada Tuhan. Yang sungguh-sungguh mempunyai kasih persaudaraan, sifat nasionalisme, tidak merupakan satu pemimpin yang hanya berat sebelah, hanya mementingkan golongannya. Tetapi semua golongan diperjuangkan secara adil dan seimbang adanya. Kita berdoa supaya Tuhan memilih para pimpinan-pimpinan yang ada di negara atau bangsa kita ini, supaya mereka tidak seperti Abimelekh, tetapi seperti Gideon yang hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, kasih kepada sesama, dan menghormati Allah. Nah, saudaraku yang kekasih, inilah renungan di pagi hari ini, sehingga kalau kita mendengar renungan ini, kita merasa sayang. Kenapa Abimelekh mempunyai sifat seperti itu? Hanya untuk kursi kedudukan saja. Dia membunuh 70 orang anak-anak Gideon yang resmi. Tetapi syukurlah ada satu orang yang melarikan diri, yaitu yang bernama Yotam. Dialah dengan firman ini kita dibentuk untuk mengerti kehendak Allah. Haleluya. Amin. Kita satu di dalam doa. Jauhkanlah kami dari sifat yang angkara murka, gila kedudukan, seperti Abimelekh ya Tuhan, yang ingin menjadi seorang pemimpin, tetapi mengorbankan orang lain dengan sangat kejam, tidak ada belas kasihan. Itu sebabnya ya Tuhan, kami pun berdoa untuk semua pimpinan di seluruh Indonesia, dari mulai Jakarta sampai kota-kota besar, sampai pulau-pulau. Biarlah yang akan menjadi pemimpin adalah orang-orang yang hormat kepada Tuhan, yang takut kepada Tuhan, yang mengasihi kepada sesama, yang tidak gila hormat seperti Abimelekh. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Engkau akan membela bangsa kami Indonesia, supaya tenteram, aman, damai, sejahtera, saling rukun, saling mengasihi, memperjuangkan kemerdekaan dengan sungguh-sungguh hingga menjadi nyata. Keadilan, keamanan merata di mana-mana, sehingga Indonesia diberkati dengan negara dan bangsa yang adil dan makmur. Inilah doa kami yang sudah kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati hari yang indah pada hari ini. Amin.